Yo, what's up ma bro and masis, kembali lagi di berita teknologi.com. Dan kali ini kita akan melakukan review salah satu smartphone yang udah kita unboxing sebelumnya, yaitu LIGU Shark 1. LIGU Shark 1 ini memiliki dimensi yang cukup lebar ya, dengan mengusung layar seluas 6 inci. LIGU Shark 1 ini bisa dibilang berat waktu kami pertama kali mencobanya. LIGU Shark 1 ini menggunakan sistem operasi dari LIGU sendiri yang mana dinamakan LIGU OS, dan LIGU OS ini berbasiskan Android 5.1 Lollipop. Jadi ya kami rasa ini perubahannya nggak begitu banyak. Hanya saja pada LIGU Shark 1 ini menggunakan desain antarmuka yang home screen-nya itu menjadi satu dengan menu ya. Jadi kita nggak akan menemukan tombol menu-menu seperti beberapa smartphone ya. Jadi bisa dikatakan semuanya tumpah ruah di dalam home screen menjadi satu. LIGU Shark 1 ini juga mendukung tema ya, jadi kita bisa mengubah tema dari smartphone ini. Hanya saja untuk tema-temanya untuk saat ini masih terbatas. Jadi untuk jumlahnya sendiri juga bisa dikatakan sedikit, nggak terlalu banyak. Namun lumayan lah, jadi kalau bosen bisa ganti-ganti gitu ya. Dan juga yang menarik adalah bahwa LIGU Shark 1 ini juga memiliki kapasitas baterai yang sangat besar, yaitu 6300 mAh. Jadi ya untuk kegiatan sehari-hari itu bukan kendala yang berarti ya bagi smartphone ini. Saat kami mencoba, LIGU Shark 1 ini dapat bertahan sekitar 10 jam on screen. Jadi dengan keadaan layar menyala terus itu 10 jam masih bisa bertahan. Dan untuk pengisiannya sendiri kami menghitung sekitar 3 jam 2 jam lah, 2 jam 3 jam dari posisi penuh ya, dari posisi kosong ke penuh itu sekitar 2-3 jam. Karena LIGU Shark 1 ini juga sudah mendukung pengisian cepat atau quick charging atau fast charging tuh ya. Smartphone ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup menarik. Di antaranya ada Smart Motion, di mana Smart Motion ini masih ada menu lagi, di antaranya itu Telepon Motion dan System Motion. Telepon Motion ini di mana gestur dari smartphone ini saat ada panggilan masuk. Jadi kita bisa mengangkat smartphone dari posisi layar terbalik atau menghadap ke bawah. Kita juga bisa men-silent atau mematikan saat ada panggilan masuk. Jadi kita cukup dari layar terbuka dibalik ke layar tutup gitu ya. Jadi kayak sebaliknya. Lalu juga ada System Motion, di mana System Motion ini ada 3-point screenshot, yaitu kita cukup menggerakkan 3 jari, geser ke atas atau geser ke samping atau ke bawah untuk menangkap atau mengambil screenshot dari layar smartphone ini. Lalu ada 2 finger to switch wallpaper, di mana fitur ini berfungsi untuk mengganti wallpaper. Mungkin bagi Anda yang bosan dengan wallpaper Anda yang begitu-begitu aja, cukup dengan menggunakan slide 2 jari ke atas, ke bawah atau ke samping untuk mengganti wallpaper. Lalu ada double home key to lock screen, jadi kita cukup menekan tombol home secara cepat ya, itu untuk mengunci layar. Lalu ada Smart Wake, di mana Smart Wake ini seperti gestur-gestur yang ya mirip di smartphone lain ya, seperti misalnya dari posisi layar mati kita menggeser ke atas untuk menyalakan smartphone, lalu geser ke bawah untuk membuka pesan, atau mungkin untuk gestur-gestur huruf seperti gestur M untuk membuka musik atau gestur C untuk membuka kamera. Dan menariknya lagi, kita juga bisa mengganti opsi-opsi dari gestur tersebut. Jadi misal Anda ingin mengganti gestur misalnya huruf M yang tadinya kamera, mungkin Anda ingin ganti untuk membuka browser juga bisa. Lalu untuk gestur C mungkin yang tadinya kamera, untuk membuka aplikasi lain juga bisa. Jadi ya nggak perlu terpaut dengan pengaturan itu ya. Lalu ada Smart Gesture, di mana Smart Gesture ini ada pilihan-pilihan seperti di galeri untuk menggerakkan tangan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri di atas layar untuk berpindah-pindah ya. Jadi ini pilihannya banyak banget. Jadi seperti ada sensor gitu ya, mungkin memanfaatkan kamera depan. Dan ini pilihannya juga ada launcher, FM radio, musik, dan status bar. Seperti yang sudah kita katakan sebelumnya di awal, bahwa smartphone LIGU Shark 1 ini telah mendukung pemindaian sensor sidik jari. Jadi kita bisa mengamankan smartphone ini dengan sidik jari kita, dan kita juga bisa membuka smartphone ini dengan sidik jari kita juga. Jadi cukup tempelkan dan layar akan terbuka. Jadi kita nggak perlu capek-capek mengetikkan passcode atau password gitu ya. Dan seperti biasa, sebelum menggunakan sensor pemindai sidik jari ini, kita perlu mendaftarkan sidik jari kita atau sidik jari orang yang ingin didaftarkan untuk dapat mengakses smartphone ini.
Yang terakhir juga ada LED notifikasi, di mana kita bisa mengubah atau mengganti warna lampu LED pada masing-masing notifikasi ya. Jadi misalnya ada sebuah pesan yang belum dibaca, kita bisa mengaturnya dengan warna merah, biru, atau hijau. Namun sayangnya warna yang disediakan cukup 3 warna. Nah, bagi yang mungkin tidak puas bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk mengubah warna tersebut. Oh ya, Lego Shark 1 ini juga memiliki assistive touch, di mana assistive touch ini mirip dengan assertive touch yang ada di iPhone ya. Jadi kita bisa mengakses musik atau video, atau mungkin membuka aplikasi lain secara cepat ya nih ya. Dan untuk membuka aplikasi musik dan aplikasi video ini seperti mengambang gitu ya, seperti floating. Jadi kita bisa nonton video atau mendengar musik sambil browsing. Beralih ke kamera, Lego Shark 1 ini dibekali dengan kamera 13 megapiksel dari Sony BSI. Untuk pilihan mode-modenya juga ada beberapa pilihan ya, seperti HDR, panorama, multi angle, motion track, PSP, dan watermark. Jadi ya mumpunilah untuk harga 2 jutaan dengan smartphone seperti ini, kamera saya sangat cukup. Dan untuk kamera depannya juga berbekal sensor sebesar 5 megapiksel yang juga disertai dengan flash LED. Untuk videonya juga bisa merekam hingga resolusi Full HD. Dan untuk pengaturan manualnya atau Pro ini kita hanya disuguhkan beberapa pilihan seperti white balance, ISO, dan exposure-nya. Jadi bisa dikatakan nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit juga. Nah, untuk hasil-hasil fotonya ini. Bicara masalah smooth atau lancarnya, Lego Shark 1 ini kami rasa sangat lancar, sangat mulus. Perpindahan antar menunya atau bisa kita sebut transisi menunya itu nggak ada kendala lagging, karena Lego Shark 1 ini sudah sudah menggunakan RAM sebesar 3 GB. Jadi ya di atas rata-rata lah seperti smartphone lain. Lego Shark 1 ini bisa dikatakan mumpuni ya untuk kelas mainstream karena dibekali prosesor octa-core dari MediaTek MT6753T dengan kecepatan 1,3 GHz. Untuk pengolah grafisnya sendiri ada Mali T720 dengan jumlah GPU core-nya ada 3 ya. Nah, untuk hasil benchmarknya kita telah melakukan beberapa pengujian dan ini hasilnya. Saat memainkan game Asphalt 8, kami merasa sedikit agak ada kendala ya, karena kami merasa dengan prosesor octa-core dan RAM 3 GB dan pengolah grafis dari Mali T720 dengan jumlah GPU core-nya ada 3 itu, untuk menjalankan pengaturan grafis very high itu sangat susah ya, bahkan mengalami kendala patah-patah. Padahal saat kami melihat posisi free RAM ada 2 GB sekian lah, jadi sedikit heran kenapa bisa agak patah-patah gitu ya. Jadi sangat gak nyaman untuk dimainkan. Nah, tapi saat kami menurunkan ke pengaturan high, game Asphalt 8 ini berjalan dengan lancar. Untuk multimedia bisa dikatakan smartphone Lego Shark 1 ini lumayan dengan ukuran speaker yang cukup besar ya kami rasa. Namun untuk hasil kualitas suaranya dikatakan standar, dan saat berada di posisi volume maksimal itu juga gak terlalu keras ya.
Nah, itulah hasil review dari Lego Shark 1. Semoga dengan adanya video review ini bisa menambah referensi Anda bagi Anda yang ingin membeli dan ingin memiliki smartphone ini. Dan mungkin bagi Anda yang bertanya-tanya, merek Lego ini sebenarnya memang belum masuk di Indonesia ya. Cuman dari kabar yang kami terima dari Lego sendiri itu, kabarnya dalam waktu dekat ini Lego akan memasuki pasar Indonesia. Jadi ya bisa dikatakan smartphone ini akan meramaikan pasar Indonesia ya, dan siap bersaing dengan beberapa kompetitor yang memang sudah masuk sebelumnya ya. Apalagi dari Tiongkok juga udah banyak. Jadi ya pastinya bakal rame. Cuman yang menurut saya tadi yaitu ya kekurangan smartphone ini agak panas saat memainkan game dan juga bisa dikatakan berat untuk sekelas smartphone. Tapi dengan jumlah baterai 6300 mAh kami rasa itu sudah sangat mendukung kegiatan aktivitas sehari-hari. Jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe biar nggak ketinggalan info-info mengenai review dan unboxing gadget dan smartphone saat ini. Dan juga kunjungi web kami di www.beritateknologi.com untuk mendapatkan informasi seputar teknologi terkini. Dan juga jangan lupa bagikan dan like video ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.